Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Masih sehat ya? Sehat. Alhamdulillah ya, pelajarannya ialah perbaikan sistem karburator. Untuk mengawali pembelajaran hari ini silakan disiapkan ketuanya untuk berdoa. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, terima kasih. Untuk absensi hari ini masuk semua ya. Ya, masuk nihil. Pada pembelajaran kali ini itu kompetensi dasarnya itu sudah menganalisis gangguan pada sistem karburator, itu untuk pengetahuannya. Kemudian untuk keterampilan itu memperbaiki sistem karburator. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini yaitu adalah memahami prinsip kerja sistem bahan bakar karburator dengan benar. Jadi materinya berkaitan dengan perbaikan sistem karburator. Sebuah karburator yang akan dimodifikasi dengan sederhana. Apa pentingnya sistem karburator pada sepeda motor? Silahkan, ada yang bisa menjawab? Saya, Oh ya, silahkan Ricky Yoga. karburator merupakan pencampur antara udara dengan bahan bakar sekaligus menyuplai untuk mesin sepeda motor yang masih konvensional. Jadi, tanpa sistem karburator, sepeda motor tersebut tidak bisa hidup karena tidak ada pasokan udara dan bahan bakar yang akan dibakar pada mesin itu. Nah, bagus ya. Bagus. Jadi kalian masih ingat materi yang sebelumnya. Oke. Berarti Bapak lanjutkan. Ya, komponen dari sistem bahan bakar tersebut itu meliputi tangki dan tutup tangki, kemudian saringan bensin, selanjutnya kran dan selang bensin, dan selanjutnya saringan udara, dan yang terakhir itu karburator. Ini bahan bakar ini masuk ke dalam mangkok, kemudian pelampung akan menutup ketika penuh. Ketika bahan bakar ini sudah mulai habis, itu membuka lagi. Kemudian ini untuk posisi idle, jadi ini masuk ke saluran idle pot, jadi udara akan terhesap melalui venturi yang kecil, kemudian bahan bakar akan masuk ke dalam ruang bakar itu melewati saluran idle ini atau idle pot. Jadi ini lewat pilot jet ya, yang kecil, pilot jet yang kecil. Kemudian pada saat setengah putaran, ini kerja pilot jet ini diganti menggunakan main jet. Jadi yang bekerja ialah main jet. Main jet sudah mulai bekerja karena ditarik gasnya itu ditarik ke atas. Nah, seperti itu. Kemudian ketika putaran gas penuh, itu kerja dari pilot jet ini sudah tidak dibutuhkan. Jadi hanya pada main jetnya yang bekerja. Ya, yang atas, yang tengah ini ya, naik ke atas, skepnya, pol, ini nanti yang bekerja ialah main jetnya. Cara menyetelnya ini kita naikkan putaran dari stasionernya. Jadi sekarang kita diskusikan, ini ada masalah. Ketika motor ini putaran rendah sampai menengah itu tidak apa-apa, tapi ketika digaspol itu suaranya itu tersendat. Apabila campuran terlalu kaya atau terlalu miskin, maka mesin akan tersendat, bahkan mati. Salah satu penyebabnya adalah main jet tersumbat oleh kotoran bahan bakar ketika putaran menengah sampai ke tinggi. Jadi jika saluran ini tersumbat, otomatis suplai bensin pada setelan angin karburator yang terlalu kecil.
Kalau setelan kecil maka aliran udara dan bensin yang masuk kurang bakar ketika idle juga menjadi kecil, akibatnya mesin berbet bahkan mati. Solusinya membersihkan kondisi karburator menggunakan bensin dan tekanan angin, kemudian setelah itu disetel campuran udara dan bahan bakarnya. Oke, bagus ya. Jadi tadi sudah disampaikan untuk kelompok 1 itu permasalahannya karena main jetnya, karena putaran tinggi. Putaran tinggi itu tidak normal atau tersendat. Itu kemungkinan yang pertama adalah main jet kotor ya, bagus. Mungkin kelompok lain ada yang menanggapi, silakan. Muhammad Fajar Fian, silakan. Filter udara yang untuk menyaring debu. Debu-debu itu akan menghambat aliran udara menuju ke dalam mesin. Jika udara bercampur debu bisa menjadi pemicu mesin tersumbat. Ya, bisa jadi ya. Oke. Bagus, selanjutnya ada yang lain? Silakan ditanggapi. Kelompok lain, ayo. Saya Pak. Oh, Bayu ya, silakan Bayu Sakti. Bagaimana? Busi api pada mesin motor dihasilkan dari proses elektronika pada busi. Besarnya api yang dihasilkan oleh busi bisa mempengaruhi kinerja mesin pada sepeda motor. Kemudian setelan klep tidak sesuai. Apabila setelan klep terlalu rapat atau terlalu longgar, maka akan mempengaruhi jumlah gas yang masuk ke ruang pembakaran mesin. Hal tersebut berakibat terhadap pencampuran bahan bakar udara dan pengapian menjadi tidak sempurna sehingga motor menjadi tersendat. Oh, oke. Ya, bagus ya. Jadi benar semua ya yang dikatakan anak-anak tadi sudah disampaikan. Jadi permasalahan tersebut kita ambil kesimpulan dari jawaban-jawaban diskusi dari teman-teman kalian. Itu pada putaran tinggi itu tersendat, karena ini pembahasannya adalah sistem bahan bakarnya. Jadi untuk yang di luar sistem bahan bakar itu tidak kita simpulkan ya. Maka jawaban yang kita ambil itu adalah main jet tersumbat ya. Nah ya, kemudian setelan campuran udara dan bahan bakar itu belum tepat. Bagus ya, kerjakan evaluasi untuk hasil yang kurang dari 75, artinya kalian belum KKM, jadi silahkan remedinya adalah merangkum materi sistem bahan bakar. Untuk pengayaannya, ketika kalian nilai lebih dari 75, itu silahkan membuat video tentang servis atau penggantian komponen pada kalah. Tadi yang pertama, cara menyetel karburator ini bisa menggunakan cara bengkel dengan memperhatikan suara mesin. Jadi tidak harus menggunakan tasometer seperti yang kita lakukan di sekolah, tapi bisa menggunakan cara bengkel ini ya. Oke ya anak-anak ya, paham ya? Paham. Nah, karburator ini merupakan sistem bahan bakar yang bisa dimodifikasi. Jadi kalau kalian paham dengan prinsip kerja dan komponennya dan sebagainya dalam karburator, ini kalian nanti bisa memodifikasi. Oke, kemudian untuk materi yang akan datang itu ialah perbaikan sistem transmisi otomatis. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, sudah cukup jelas ya. Oke. Ya. Nah, Jelas. kalau sudah cukup jelas, silakan diakhiri untuk memimpin doa ketua kelasnya. Untuk mengakhiri belajar ini, doa mulai, doa selesai. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini.
cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.